Banyak gereja Katolik Kanada ditinggalkan pengikut pasca ditemukan kuburan massal anak-anak sekolah asrama. Penemuan kuburan massal berisi sisa jenazah anak-anak di sekolah-sekolah asrama di Kanada telah menumbuhkan kemarahan pada gereja Katolik. Laporan CTV News pada Kamis 8 Juli mengatakan beberapa pengikut telah memilih pergi setelah gereja gagal mengeluarkan permintaan maaf. Para pengikut menyatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal diam atas kekejaman yang dimaafkan oleh para pemimpin agama. Penulis Bernadette Hardeker mengatakan dia berjuang dengan pendirian gereja dalam banyak masalah, termasuk hak-hak pribumi, tetapi mencapai titik puncak di mana dia tidak bisa lagi berdiri, sampai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gereja. Hardeker yang menggambarkan dirinya sebagai mantan Katolik mengungkapkan rasa malu karena mendukung sebuah institusi yang lebih memilih melarikan diri daripada mengambil tanggung jawab. Sikap gereja lebih dari kemunafikan dan kebangkrutan moral, kata Hardeker seperti dikutip dari Anadolu Agency Kamis 8 Juli. Ini adalah dosa yang paling mematikan, katanya. Anda tidak dapat menjadi bagian dari organisasi seperti ini sepanjang hidup Anda tanpa memedulikan apa yang terjadi, lanjut Hardeker. Kemarahannya beralasan pada bulan Juni, 751 kuburan tidak bertanda ditemukan di bekas sekolah tempat asrama Maryville oleh Covasses First Nation di Saskatchewan. Lebih dari 1.100 kuburan tidak bertanda juga telah ditemukan di lokasi 3 bekas sekolah asrama Indian di Kanada. Diperkirakan sebelum sekolah terakhir ditutup pada tahun 1996, sedikitnya 4.000 anak meninggal dan dikubur begitu saja tanpa diketahui orang tuanya. Sekitar 150.000 anak pelajar di sekolah tersebut yang bertujuan untuk menanamkan budaya kulit putih pada anak-anak pribumi. Banyak yang dikatakan telah menderita pelecehan fisik, mental, dan seksual. Warga Palestina di Israel teriak Yerusalem garis merah saat pawai bendera. Ratusan warga Palestina di Israel mengambil bagian dalam pawai bendera Palestina yang diselenggarakan pada Jumat 9 Juli di kota Al-Fam, Israel. Aksi unjuk rasa itu dilaporkan Arab48.com. Pawai bendera Palestina diselenggarakan pemuda Palestina dan disponsori faksi-faksi Palestina dan para tokoh masyarakat Israel. Bendera Palestina dikabarkan selama pawai oleh warga Palestina yang mengenakan kefie Palestina sambil meneriakkan slogan-slogan anti pendudukan Israel. Di antara slogan-slogan yang diteriakkan yaitu Yerusalem adalah garis merah. Pawai itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap pawai bendera Israel yang diselenggarakan setiap tahun pada 15 Juni. Aksi itu juga sebagai protes terhadap agresi Israel yang terus-menerus di Sheikh Jarrah, Silwan, dan Masjid Al-Aqsa. Ketegangan di wilayah itu meningkat seiring serangan dan penggusuran oleh Israel terhadap warga Palestina. Pengeboman di jalur Gaza oleh Israel juga semakin memperkeruh konflik yang sudah mudah terbakar. Iran tuding Arab Saudi punya rencana nuklir rahasia. Dua negara Timur Tengah yang telah lama bersaing, Iran dan Arab Saudi, kembali menemukan diri mereka dalam perselisihan di tengah upaya untuk memulihkan hubungan. Terbaru, kedua pejabat negara itu berbalas pantun terkait program nuklir Iran. Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional, Kazem Garibabadi, meminta pengawas nuklir internasional itu untuk memeriksa aktivitas nuklir Arab Saudi. Untuk Kerajaan Arab Saudi,
IAEA tidak diberikan otoritas verifikasi minimum yang diperlukan. Kegagalan untuk menerapkan perlindungan dengan membatalkan protokol jumlah kecil dapat memungkinkan mereka untuk menyembunyikan kegiatan nuklir tertentu tanpa mereka tunduk pada inspeksi IAEA. Tweet Grahi Babadi seperti dikutip dari Sputnik Sabtu 10 Juli. Sebelumnya seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinan negara monarki di Teluk Arab itu atas program nuklir Iran. Program nuklir Republik Islam menimbulkan ancaman bagi keamanan regional. Riyadh sangat prihatin dengan peningkatan laju aktivitas nuklir Iran dan pengembangan kemampuan yang tidak konsisten dengan tujuan damai, kata pejabat itu. Pejabat tersebut menyebutkan bahwa Arab Saudi menganggap rencana Iran untuk memproduksi 60% uranium yang diperkaya murni dan 20% logam uranium kemurnian untuk menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap rezim non-proliferasi dan untuk menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan nuklir komprehensif yang menjamin global dan keamanan dan stabilitas regional. Iran memberitahu IAEA tentang rencana untuk memproduksi logam uranium yang diperkaya untuk reaktor penelitian di Teheran minggu ini. Dengan Gari Babadi menunjukkan bahwa langkah itu akan secara substansial meningkatkan kemampuan Iran untuk memproduksi radiofarmasi dan menjadikan Republik Islam Iran salah satu negara terkemuka di bidang teknologi nuklir. Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Perancis, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan atas rencana produksi logam uranium Iran, menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki potensi aplikasi militer. Teheran telah menepis kekhawatiran ini, menunjukkan bahwa logam uranium adalah komponen untuk produksi silisida, bahan bakar nuklir canggih, dan mengingat bahwa itu tetap tidak terikat oleh ketentuan rencana aksi komprehensif bersama setelah Washington dengan keputusan sepihak untuk menarik diri dari perjanjian pada tahun 2018. Persyaratan perjanjian mencakup komitmen untuk memberikan bantuan kepada Iran untuk meningkatkan kualitas industri radiofarmasinya. Tetapi penandatanganan kesepakatan yang tersisa telah gagal memenuhi komitmen ini setelah penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat telah berulang kali meyakinkan masyarakat internasional bahwa Washington tidak akan pernah membiarkan Arab Saudi menjadi negara senjata nuklir. Menunjukkan perkembangan seperti itu akan mengancam keamanan Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang diduga memiliki senjata nuklir.